Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan risiko audit atau audit risk, di mana materi risiko audit ini merupakan kelanjutan dari materi mengenai materialitas yang dalam hal ini dipergunakan untuk pelaksanaan audit pada sebuah entitas perusahaan. Oleh karena itu, maka agenda bahasan pada pertemuan kali ini dimulai dari bahasan mengenai risiko audit itu sendiri. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai unsur risiko dalam audit, di mana terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Dan materi selanjutnya yaitu membahas mengenai model dari risiko audit dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai indikator dalam risiko audit. Dan materi yang terakhir dalam bahasan kali ini yaitu berkenaan dengan hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Bahasan selanjutnya itu adalah tentang risiko audit, di mana risiko audit ini dimaknai sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadarinya tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Maksudnya adalah auditor dalam hal ini dia tidak bisa mengkaji laporan keuangan yang memiliki salah saji material, sehingga menyebabkan opini yang diberikan itu tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, risiko audit ini digolongkan menjadi dua, yaitu risiko audit keseluruhan dan risiko audit individual. Apa itu risiko audit keseluruhan? Risiko audit keseluruhan itu dimaknai bahwa auditor menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, padahal kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Nah, auditor dalam hal ini itu telah mempersiapkan segala bentuk kemungkinan terjadinya risiko audit keseluruhan ini. Semisal dia memberikan opini wajar tanpa pengecualian, tapi ada beberapa komponen laporan keuangan itu yang berisi salah saji secara material. Namun, pihak auditor dalam hal ini tidak menemukan. Kenapa kok tidak bisa menemukan salah saji yang material? Karena kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan audit itu tidak semua bukti transaksi diperiksa. Auditor itu hanya menggunakan sampling saja. Dan sampling yang dipergunakan itu memiliki tahapan awal adalah yang materialitas. Setelah materialitas ditentukan, maka tingkat sampelnya itu yang dipergunakan itu berapa. Itu ditentukan terlebih dahulu, sehingga sampel yang dipergunakan itu tidak secara keseluruhan. Bukti transaksi itu tidak dipergunakan secara keseluruhan untuk menentukan yang namanya
proses audit, sehingga ada kemungkinan bukti transaksi yang tidak diperiksa itu berisi salah saji material. Nah, resiko inilah yang oleh pihak auditor itu telah ditentukan secara keseluruhan. Risiko audit yang kedua itu adalah risiko audit individual. Karena audit ini mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, maka risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun terkait. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besarnya saldo atau frekuensi transaksi perubahan. Dari pengalaman audit di tahun sebelumnya, auditor dapat menaksir resiko atas akun tersebut. Ketika kita sudah menentukan resiko audit keseluruhan tadi, maka nilai atau resiko audit yang telah ditentukan tersebut itu di-breakdown kepada masing-masing akun dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan pengalaman dari auditornya. Kenapa harus di-breakdown kepada masing-masing akun? Karena kita ketahui ada beberapa akun itu yang saldonya besar dan frekuensi transaksinya itu memiliki tingkat perubahan yang sangat signifikan. Misal saldonya yang besar itu seperti kas, bank, aset, dan semacamnya. Sedangkan untuk transaksi yang perubahannya itu tinggi, itu seperti transaksi penjualan, pembelian. Maka pada saat audit itu bisa lebih intens untuk melakukan pemeriksaan pada masing-masing saldo akun tersebut. Itu yang dimaksud dengan risiko audit individual. Terdapat 3 unsur risiko audit, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Kalau risiko bawaan, inherent risk itu dimaknai sebagai kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Untuk risiko pengendalian itu diartikan sebagai risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas tersebut. Sedangkan risiko deteksi atau detection risk itu dimaknai sebagai risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Mari kita bahas satu persatu berkaitan dengan risiko audit. Risiko audit yang pertama yaitu risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Perhitungan tentang risiko bawaan ini membutuhkan pertimbangan tentang berbagai hal yang bisa berpengaruh terhadap asersi-asersi dari semua rekening atau pada rekening tertentu saja. Berikut beberapa hal yang bisa berpengaruh pada berbagai rekening dalam risiko bawaan. Contoh pertama adalah probabilitas perusahaan klien dibandingkan dengan industri sejenis. Nah, profitabilitas ini yang menjadi penilaian auditor untuk melihat yang namanya risiko bawaan dari pihak perusahaan klien.
Berikutnya adalah sensitif tidaknya hasil operasi perusahaan terhadap faktor-faktor ekonomi. Terus, masalah-masalah yang berkaitan dengan kemampuan untuk melanjutkan usaha. Apakah perusahaan ini memiliki sustainability dalam menjalankan usahanya atau tidak? Contoh lainnya yaitu tingkat kesulitan dalam mengaudit rekening atau transaksi. Adanya keterkaitan dengan persoalan akuntansi yang rumit dan menjadi bahan perdebatan. Terus, kerentanan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan serta kompleksitas dalam hal perhitungan. Ini yang beberapa hal yang berpengaruh terhadap rekening tertentu dalam risiko bawaan. Risiko yang kedua yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian ini adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh satuan pengendali internal suatu perusahaan. Keefektifan pengendalian intern atas suatu asersi akan mengurangi risiko pengendalian. Sebaliknya, ketidakefektifan pengendalian intern akan meningkatkan yang namanya risiko. Nah, maksud dari yang namanya risiko pengendalian ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat dideteksi dalam pengendalian audit internal suatu perusahaan. Risiko yang terakhir yaitu risiko deteksi. Merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan suatu fungsi keefektifan prosedur auditing dan penerapannya oleh auditor, sehingga risiko auditor dapat diubah dengan memodifikasi sifat, saat, dan luas pengujian substantif yang dilakukan untuk setiap asersinya. Itu 3 risiko dalam audit. Sehingga dalam resiko audit ini memunculkan rumusan untuk model resiko audit, yaitu RA sama dengan RP dikali RP dikali RD, di mana RA itu adalah risiko audit, sedangkan RP-nya adalah risiko bawaan, dan RP-nya adalah risiko pengendalian, serta RD-nya adalah merupakan risiko deteksi. Dalam beberapa literatur, rumusan model tersebut itu menggunakan istilah AR sama dengan IR dikali dengan CR dikalikan dengan DR. Tapi pada prinsipnya sama. Ini adalah contoh di mana auditor menentukan risiko audit untuk asersi piutang, yaitu AR-nya 5%, IR-nya 90%, dan CR-nya 20%. Maka bagaimana menentukan nilai dari yang namanya risiko audit? Risiko audit itu kita masukkan rumusnya adalah AR sama dengan IR dikali CR dikali dengan DR. Maka untuk menentukan DR yaitu AR dibagi dalam kurung IR dikali dengan CR, sehingga nilai yang dihasilkan itu menjadi nilai DR-nya adalah 28%. Untuk menentukan angka tersebut itu ada beberapa indikator pertimbangan auditor dalam menentukan yang namanya risiko audit. Pertama yaitu gaya manajemen, di mana kalau misalnya didominasi oleh pengawasan kelompok, maka indikatornya lebih rendah. Tapi kalau didominasi oleh satu orang akan lebih tinggi. Yang kedua yaitu sikap manajemen terhadap laporan keuangan. Kalau konservatif ya lebih rendah, sedangkan kalau agresif dia lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat perputaran staf akuntansi. Kalau normal berarti lebih rendah, sedangkan kalau misalnya tinggi itu lebih
tinggi dalam hal perputaran staff accountingnya. Yang keempat adalah tekanan terhadap pencapaian anggaran. Kalau tekanannya sedikit, maka indikatornya lebih rendah untuk menentukan yang namanya risiko audit. Sedangkan kalau sangat sedikit, maka lebih tinggi untuk indikator risiko auditnya. Yang kelima, reputasi dalam dunia usaha, mana di sini indikatornya ada jujur dan dikhawatirkan. Indikator lainnya yang dijadikan pertimbangan auditor yaitu yang keenam, tingkat probabilitas dibandingkan dengan rata-rata. Apakah dia pantas dan konsisten atau berfluktuatif. Yang berikutnya yang ketujuh adalah tingkat sensitivitas terhadap perubahan tingkat bunga, inflasi, dan keadaan ekonomi. Yang menjadi indikator di sini adalah relatif dan sensitif atau sangat sensitif. Sedangkan yang ke-8, tingkat perubahan usaha apakah stabil atau cepat. Dan yang ke-9, keadaan usaha, apakah keadaan usahanya itu sehat atau tertekan dalam hal menjalankan kegiatan usahanya. Terus yang ke-10 itu adalah sistem organisasi, sentralistis atau desentralistis. Itu menentukan tinggi rendahnya risiko audit yang akan diambil oleh auditor. Berikutnya itu adalah yang berhubungan dengan indikator pertimbangan auditor, yaitu kelangsungan usaha suatu organisasi atau going concern-nya, di mana indikator yang dipergunakan itu apakah tidak ada yang secara serius mempengaruhi kelangsungan hidup atau ada beberapa hal yang secara serius mempengaruhi kelangsungan hidupnya dari usaha tersebut. Yang kedua adalah isu tentang akuntansi yang rumit, ada atau banyak. Terus kesulitan dalam pemeriksaan transaksi dan saldo perkiraan, sedikit atau banyak, kesalahan yang ditentukan dalam permulaan audit itu sedikit dan tidak material atau banyak. Dan yang ke-15 itu adalah hubungan dengan klien, apakah merupakan langganan lama atau pertama kali. Nah, itu 15 indikator pertimbangan yang dijadikan auditor dalam menentukan risiko auditnya. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit itu terjadi berbagai kemungkinan hubungan antara tiga hal tersebut. Yang pertama adalah jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Maksudnya di sini ini adalah kalau dari pertimbangan tadi terus risiko auditnya konstan, tidak ada perubahan dan tingkat materialitasnya dikurangi, maka bukti audit yang harus dikumpulkan auditor itu harus ditambah. Sedangkan jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit akan meningkat. Kenapa? Karena tingkat materialitasnya tidak berubah dan bukti audit yang dikumpulkan itu dikurangi, maka pastinya akan berdampak terhadap risiko audit yang meningkat. Yang terakhir, yang berhubungan dengan hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit ini adalah jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara berikut. Yang pertama adalah menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan, atau menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitasnya tetap dipertahankan, atau menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama, sehingga terjadi yang namanya pengurangan terhadap risiko audit. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.